teman-teman semua, kembali lagi di channel aku. Jadi kali ini aku mau share ke kalian itu ya. Jadi beberapa cara untuk mengkoreksi sulam alis atau untuk mengubah bentuk sulam alis yang kalian tidak suka ya. Jadi misalkan kalian sudah sulam alis tapi kalian tidak suka bentuknya. Jadi kalau kalian mau revisi ya, ada beberapa cara. Jadi aku mau share ke kalian. Yang mau belajar bareng sama aku, jangan kemana-mana. Jadi kita langsung saja ya. Nah oke ya teman-teman, masih seputar sulam alis. Aku nggak bosan-bosan ya, maksudnya untuk ngebahas sulam alis, karena itu sangat trending sekali ya sekarang, terutama di Indonesia. Jadi untuk teman-teman ya yang mau menghapus sulam alis atau mengubah bentuk sulam alis itu sendiri ya teman-teman, catatan ya, ini sulam alis ya, bukan tato ya teman-teman. Jadi kita langsung saja. Untuk cara yang pertama, itu cara menghapus sulam alis, itu kalian bisa lakukan dengan laser ya teman-teman. Tapi untuk laser sendiri itu dari segi harga juga lumayan mahal ya teman-teman. Dan juga untuk laser juga itu memerlukan banyak step ya. Jadi nggak sekali laser itu langsung hilang gitu. Jadi nggak kayak gitu ya teman-teman. Jadi perlu beberapa kali tindakan untuk mendapatkan hasil yang memang benar-benar diinginkan ya. Jadi tentunya untuk menghabiskan dana yang tidak sedikit ya teman-teman. Dan untuk laser sendiri pun setelah laser kalian itu tidak bisa langsung mengambil tindakan sulam kembali gitu. Jadi kalian perlu waktu setidaknya 3 bulan dari laser itu sudah selesai ya. Misalkan kalian mau remove nih alisnya, kalian mau menghapus alisnya kalian, itu kalian sudah laser, sudah selesai tindakan laser. Jadi kalian perlu waktu 3 bulan untuk mengambil tindakan sulam alis itu kembali gitu ya. Itu untuk laser. Terus yang kedua itu kalian boleh memakai pigment remover ya, kayak dia pigment eraser kayak gitu. Nanti aku cantumin bentuk produknya seperti apa ya gitu ya. Dan khusus untuk produk ini ya, itu pemakaiannya sama seperti sulam ya teman-teman. Jadi bentuknya itu liquid ya. Jadi cara pemakaiannya itu sama seperti sulam. Jadi kita memakai jarum dan mesin juga ya teman-teman. Dan ini khusus untuk sulam alis yang masih baru gitu ya. Jadi sulam alis yang udah lama, udah mengelupas, udah sebulan, 2 bulan, 3 bulan itu nggak bakalan mempan pakai produk ini ya. Jadi ini khusus untuk sulam yang masih baru gitu. Misalkan kalian sedang mengerjakan customer, setelah mengerjakan customer dan mungkin ada yang mau direvisi atau dari bentuknya itu customernya kalian mau revisi lagi, kalian boleh pakai pigment erasernya itu ya. Jadi pengerjaannya sama, kalian pakai jarum, kalian kerjakan, kalian lukai alisnya itu, kalian aplikasikan eraser pigmentnya itu, kalian kerjakan terus sampai tintanya itu keluar. Sampai keluar darah pun tidak apa-apa ya teman-teman. Jadi kita menggunakan erasernya itu untuk mengangkat tinta itu kembali gitu. Jadi itu untuk mengkoreksi sulam alis ya. Jadi khusus untuk sulam alis yang masih baru ya. Jadi sulamnya mungkin 1 hari, 2 hari, 3 hari gitu masih bisa dikoreksi pakai pigment erasernya ini ya. Jadi untuk yang belum tahu, mungkin banyak aku lihat juga di all shop gitu ya, dia menjual
pigment erasernya ini, jadi instruksinya nggak begitu jelas. Jadi banyak yang komplain, mereka tidak mencantumkan bahwa produk ini hanya bekerja jika kalian memakai jarum ya. Jadi pengerjaannya itu sama seperti kita melakukan sulam alis gitu. Jadi kita pakai jarum untuk mengangkat tinta yang sudah masuk ke kulit gitu ya teman-teman. Jadi itu untuk cara kedua. Dan cara ketiga ya teman-teman, ini yang biasa aku lakukan ya, yang maksudnya banyak juga pesulam melakukan ini. Jadi kita mengkoreksi sulam alis itu dengan menimpa sulam alis yang lama itu dengan tinta warna kulit ya, jadi tinta koreksi. Jadi ini untuk sulam yang sudah lama, misalkan kalian sulam di tempat lain dan ingin mengkoreksi dari bentuknya untuk membuat lebih kecil atau lebih pendek, itu kalian bisa menggunakan tinta warna kulit ya teman-teman. Jadi contohnya seperti ini, nanti aku cantumin di sini untuk contoh tintanya ya. Jadi untuk pengerjaannya juga sama seperti kita membuat sulam alis pada umumnya ya teman-teman. Jadi dan dia juga ngelupas ya, sama seperti sulam alis. Jadi ini cara alternatif ya teman-teman. Kalau misalkan dari segi laser, biayanya ya lumayan tinggi ya, lumayan mahal ya teman-teman. Jadi ada cara alternatif, kalian boleh menimpa sulam yang lama dengan tinta warna kulit ya. Jadi misalkan kalian mau membuat lebih pendek, mau merubah bentuknya, kalian boleh sulam, misalkan mau lebih besar dan lebih pendek ya, kalian bisa membuat alis yang baru lebih besar. Sedangkan yang area belakang ini kalian mau hapus, kalian bisa timpa dengan tinta warna kulit ya teman-teman. Jadi yang yang ngelupas nanti itu akan menutupi tinta yang lama gitu ya. Dengan catatan itu memang benar-benar sulam ya, jadi bukan tato ya teman-teman. Karena kalau tinta tato itu sangat sulit juga ya untuk ditimpa lagi dengan tinta sulam, karena dia tinta tato itu sedikit lebih strong ya daripada, dan masuknya juga lebih dalam ke dalam lapisan kulit kita ya. Itu jadi kalau untuk memang sulam alis ditimpa dengan tinta warna kulit, nah itu pasti bakalan bisa mengkoreksi bentuk dari sulam alis yang kalian tidak suka ya. Oke ya teman-teman, itu yang cara yang ketiga. Dan ada juga cara yang terakhir ya, ini untuk sulam alis yang baru juga, maksudnya baru selesai ya. Kalian selesai melakukan sulam alis dan kalian tidak suka bentuknya atau tidak suka warnanya, atau yang memang tidak sesuai dengan keinginan kalian, jadi kalian bisa lakukan ini dengan catatan masih baru ya teman-teman, masih sehari, 2 hari, 3 hari ya. Jadi alisnya itu masih basah, jadi belum kering banget. Kalian bisa lakukan dengan lebih sering mencuci alis kalian dengan air sabun ya. Jadi kalian mengeluarkan tinta itu dengan cara membasuh alis kalian, tapi jangan terlalu sering juga ya teman-teman, biar dia nggak iritasi ya. Jadi kalian juga bebas mengaplikasikan skincare yang kalian punya gitu ya. Jadi tujuannya untuk menggagalkan sulam alis itu gitu ya teman-teman, ngerti ya maksud aku. Jadi agar sulam alis itu gagal dan tintanya itu nggak masuk, jadi kalian harus rajin membasuh alis kalian dengan air sabun. Jadi kita cuci alis kita ya teman-teman. Atau kalian juga bisa melakukan perawatan kulit kayak facial gitu ya teman-teman. Jadi nggak apa-apa kena produk gitu, dia biar pigmennya itu keluar lagi gitu ya teman-teman. Jadi itu dia ada 4 cara ya. Jadi untuk merevisi, untuk mengubah bentuk sulam alis, untuk menghapus sulam alis yang
tidak diinginkan, maksudnya ya tidak kalian sukai. Jadi itu dia caranya tadi. Tapi sebelum itu juga ya teman-teman, jadi kita sebagai pesulam, jadi memang benar-benar harus kita perhatikan ya. Jadi sebelum kita mengambil customer itu, jadi benar-benar kita harus melakukan komunikasi ya. Jadi komunikasi itu sangat penting ya teman-teman, dengan antara pesulam dan customernya itu sangat penting sekali. Karena banyak sekali ya aku lihat, aku temui sendiri pasien yang maksudnya dia udah punya sulam alis gitu, udah sulam di tempat lain, tapi aku sering dapat servisan ya gitu, maksudnya dia mau servis untuk bentuk dari sulamnya atau apalah itu ya. Jadi sering banget mereka curhat pesulam itu tidak komunikasi, maksudnya tidak aktif ya, menanyakan bagaimana bentuk alis yang diinginkan, atau setujukah mereka dengan bentuk alis yang sudah digambar pesulam gitu. Jadi aku tekankan lagi, untuk pesulam itu harus komunikasi dengan customernya. Sebelum kalian membuat bingkai, kalian tanyakan dulu, kalian cek dulu untuk bentuk alis standarnya dia sudah sesuai dengan bentuk mukanya dia dari customer sendiri. Dan kalian tanyakan lagi, kalian confirm lagi dengan customernya apakah dia suka dengan bingkai alis yang kalian buat gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan sudah deal, customernya sudah setuju, misalkan sudah sesuai dengan keinginan mereka, dan kalian lakukan double check lagi ya. Jadi untuk menghindari kita kerja 2 kali ya, maksudnya kerja 2 kali, kalian sudah selesai melakukan sulam, taunya ada yang sedikit bengkok atau bentuknya nggak sesuai gitu ya. Jadi harus benar-benar kalian pastiin. Jadi melakukan double check. Setelah deal dengan customer, kalian lakukan double check lagi untuk bentuknya, untuk panjangnya, untuk tingginya. Itu benar-benar harus kalian lakukan double check ya teman-teman. Nah jadi itu dia untuk komunikasi yang harus kalian lakukan dengan customernya kalian. Itu memang benar-benar harus antara pesulam dan customer itu memang benar-benar harus diperhatikan ya teman-teman. Nah itu dia tadi 4 cara ya untuk mengubah bentuk sulam alis atau menghapus sulam alis ya. Jadi semoga infonya bermanfaat untuk kalian. Dan misalkan kalian mau ada yang kalian tanyakan, kalian mau sharing sama aku, silahkan tinggalkan komen ya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe-nya untuk yang belum ya. Dan thank you for watching, bye bye.